Buku itu berisi 200 yang untuk orang Dewasa, anak remaja ke atas ya, berisi 286 ide. Jadi bisa dipakai mulai dari nomor berapa aja, mau yang dari depan, mau dari belakang, mau diambil sepotong, mau satu kalimat. Diharapkan dengan mengambil itu dan melakukan latihannya bisa bikin satu cerita. Kalau anak-anak biasanya sih nggak disuruh liar, udah liar ya ceritanya ya. Tiba-tiba ketika sudah tumbuh besar jadi, saya harus buat cerita yang menggegarkan dunia ini gitu. Karena kita udah terlalu aware sama orang lain. Sobat bisnis, balik lagi di broadcast podcastnya Bisnis Indonesia. Perkenalkan, saya Ajeng Dinanti yang hari ini bakal ngajakin kamu ngobrol-ngobrol santai tapi serius bersama seseorang yang karyanya luar biasa. Bisa dibilang Indonesia harus bangga punya beliau. Seorang penulis, seorang penyanyi. Beliau ini bekerja dengan tulisan itu adalah alatnya untuk bekerja dan selalu bermain dengan kata-kata. Makanya hari ini Bisnis Indonesia hadir di markasnya beliau di Pacar Merah Kecil yang lagi ada acara di Post Blok hari ini. Halo Mbak Reda. Halo Aja. Akhirnya bisa ketemu Mbak Reda. Kita salaman dulu. Senang sekali akhirnya bisa bertemu. Mungkin teman-teman TikTok millennials tahu Mbak Reda dari TikTok dengan kontennya. Hai Nak. Aduh, sekali lagi Mbak Reda boleh. Hai Nak, apa kabar? Aduh. Apa kabar hari ini dengan hatimu? Saya boleh minta waktunya sebentar. Karena jujur aja Mbak Reda, aku pernah nge-save kontennya Mbak Reda. Oh iya. Aku lupa tentang apa, tapi memang intonasinya Mbak Reda tuh sangat menenangkan. Sama seperti tulisan-tulisannya Mbak Reda yang dicurahkan dalam buku-bukunya ya. Kasih. Karyanya luar biasa. Mungkin kalau dijabarin semuanya akan panjang Mbak Reda. Karena Mbak Reda ini menulis sejak kapan ya? Ya, kalau menulis sebagai pekerjaan sejak umur 23, 22 ya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Begitupun dengan soalnya menghasilkan. Jadi kenapa enggak ya? Mari kita manfaatkan. Deh, ujung-ujungnya duit. Begitu juga dengan menyanyi ya, Mbak? Iya, menyanyi. Kalau menyanyi malah mulai lebih awal, jadi umur 20 kayaknya. Ya, pas semester 2, semester 3 tuh mulai ketemu dengan partner nyanyi saya tuh, Ari Malibu. Terus jadi nyanyi deh, terus sampai 2018 ya. Sampai sekarang ya. Nah, ini kalau misalnya Sobat Bisnis mungkin mau tahu lebih dalam tentang Mbak Reda, dan aku yakin kayaknya Sobat Bisnis juga sudah pada tahu ya. Ini yang bikin aku amazed banget sama Mbak Reda, ada 3 buku ya kalau nggak salah yang dipublish di Inggris ya Mbak ya? Iya. Ada 3 buku, 3 buku itu 1 cerita anak-anak dan 2 cerita anak, 1 kumpulan cerpen buat orang dewasa. Wow, itu emang diniatin dipublish di sana atau? Enggak, jadi itu udah terbit dulu di Indonesia, terus kemudian dilirik oleh penerbit dari luar. Ketika ada pameran buku di London, London Book Fair, terus ada penerbit yang lihat, kayaknya tertarik, terus mereka tanya isinya kira-kira apa, lalu mereka langsung mengambil 4 judul untuk diterbitkan. Ini 1 lagi belum nih, buku keempat, buku cerita anak. Akan ada lagi? Iya, jadi harusnya ada 3 buku anak sama 1 kumpulan cerpen untuk dewasa itu. Jadi yang diterbitkan baru 2 cerita anak sama 1 ya. 1. Berarti nanti akan ada lagi bisnis. Ditungguin aja ya. Keren banget. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh Mbak Reda, selamat juga ya atas buku barunya. Aku habis kepoin di Instagram, ada buku baru ya? Iya, ada buku baru, ada 2 buku baru sama setengah buku baru. Kan setengah sih, tapi bukan karena saya di situ ikut sebagai salah satu pengisi cerita. Judulnya di buku sayap-sayap. Jadi 2 buku pertama adalah buku ide untuk teman-teman kecil, 1 lagi untuk teman-teman yang lebih dewasa. Terus yang 1 tuh adalah kumpulan cerpen hasil sayembara anak-anak
10 orang anak pemenangnya Pak Joko Lono dan saya ikutan. Nulis. Wah, luar biasa. Saya penasaran sih yang buku ide itu. Oh iya. Kan saya sebagai kreatif nih cerita di Bisnis Indonesia. Apakah saya dengan membaca bukunya Mbak Reda ada ide-ide kreatif yang bisa saya tuangkan? Harusnya gini, buku itu berisi 200 yang untuk orang Dewasa, anak remaja ke atas ya. Berisi 286 ide, jadi bisa dipakai mulai dari nomor berapa aja, mau yang dari depan, mau dari belakang, mau diambil sepotong, mau satu kalimat. Diharapkan dengan mengambil itu dan melakukan latihannya bisa bikin satu cerita. Jadi judulnya 286 ide untuk ceritamu. Satu lagi buat anak-anak, buku untuk ceritamu. Jadi ceritanya kalau teman-teman kecil kepingin bikin dongeng, pingin bikin cerita, nah saya siapkan pancingan ide buat mereka. Harapannya mereka bisa meliarkan ide-ide kreatifnya. Iya. Jadi tidak terlalu Kalau anak-anak biasanya sih nggak disuruh liar, udah liar ya ceritanya ya. Nah orang dewasa kita ini loh. Kayak tiba-tiba ketika sudah tumbuh besar jadi saya harus buat cerita yang menggegarkan dunia ini gitu, tapi kebikin-bikin gitu. Terus mencoba imajinasi terus merasa kayak aduh itu kayaknya nggak pantas deh aku buat, aku sudah dewasa. Jadi banyak banget hal yang dibuat untuk menghalangi diri sendiri. Iya, kadang-kadang semakin dewasa kreatif block itu semakin tinggi ya. Kenapa begitu ya, Mbak ya? Karena kita udah terlalu aware sama orang lain. Kita mulai memikirkan pandangan orang lain. Gimana orang lain bersikap kalau melihat tulisan kita. Terus kalau orang lain bersikap itu kita siap nggak terima. Jadi kita mulai nih dengan hal-hal yang kita khawatirkan yang tidak pernah ada atau belum muncul ketika kita masih kecil. Lalu kita mulai khawatir ketika kita membuat sesuatu yang berbeda, terus nanti kita pikir kan biasanya pohon itu hijau. Kalau aku buat ungu nggak mungkin, nggak boleh begitu. Masa pohon ungu? Iya, kita nahan diri kita terus gitu. Jadi akhirnya nggak, imajinasinya terus malu hati, jadi ya udah deh nggak usah gitu. Ini kita baru berapa menit aku sudah tersindir ya Mbak Reda ya. Ini jadi eye opening buat aku ngobrol sama Mbak Reda. Nah, kita hari ini Mbak Reda terima kasih banyak sudah menyambut kami dengan hangat ya. Buat sobat bisnis mungkin bisa lihat ini setnya kita lagi ada di luar bukan di studio karena hari ini kami berada di Post Blok, lagi ada acara festival Pacar Merah Kecil. Ya. Boleh dikasih tahu dong Mbak apa itu Pacar Merah Kecil? Pacar Merah Kecil adalah festival kecil literasi dan pasar buku yang dibuat khusus untuk teman-teman kecil. Jadi kami ingin sekali teman-teman kecil ini bertemu dengan sahabat-sahabatnya dalam buku, dalam cerita, bermain, terus belajar hal baru, berkenalan dengan hal-hal yang mungkin mereka belum pernah jumpa sebelumnya, ikut kelas, ikut workshop, bertemu dengan teman-teman sebaya juga. Jadi kami ingin mereka bermain di dalam lingkungan literasi, dan literasi itu tidak hanya buku sebenarnya, tapi juga hal-hal yang bisa membuat mereka belajar atau berkenalan dengan sesuatu yang menarik gitu. Misalnya di festival ini kami juga punya kegiatan jalan-jalan untuk teman-teman mengenal daerah ini. Kenapa sih di Pasar Baru ada apa? Ada gedung kesenian, ada Istiqlal, ada katedral, ada lapangan banteng yang masing-masing punya sejarah dan itu adalah literasi gitu. Jadi tidak hanya buku ya, banyak sekali experience yang ditawarkan di acara ini. Ya. Nah, tapi concern awalnya apa Mbak ketika bikin Pacar Merah Kecil? Concernnya atau ide awalnya adalah regenerasi. Kami merasa bahwa regenerasi penulis sudah ada, penulis-penulis muda, sangat muda tuh banyak bermunculan, tetapi kami merasa diperlukan regenerasi pada pembaca. Jadi kalau penulisnya sudah tumbuh dan banyak, tapi tidak ada yang baca, tidak ada generasi baru yang menyukai dan mencintai membaca, akan tidak ada gunanya buku-buku yang dibuat itu kan. Jadi
Kami membuat jadi regenerasi penulis, regenerasi pembaca, dan regenerasi mereka yang akan bergerak dalam industri perbukuan. Jadi salah satu workshop yang kami buat untuk anak-anak adalah kegiatan berkenalan dengan profesi-profesi yang ada di dunia perbukuan juga. Ada editor, ada desain grafis, ada ilustrator, ada pembuat cover, ada urusan percetakan gitu. Jadi yang membuat mereka, oh ternyata buku itu harus nggak dari diketik-ketik terus langsung dijepret-jepret. Jadi ya itu bisa, tetapi ketika masuk ke toko buku ya harus melewati proses dan membutuhkan banyak keahlian. Berangkat dari takutnya kurangnya regenerasi dari terutama dari kubu pembaca, karena cuma penulis sudah bikin karya bagus-bagus betul. Baca. Iya kan, orang banyak yang concern ya, banyak yang khawatir bahwa aduh sekarang anak-anak bahannya bermain dengan gawai, anak-anak lebih suka melihat tayangan-tayangan dalam bentuk video gitu. Jadi padahal orang tua sebenarnya sadar bahwa buku itu penting, bahwa buku itu harus dibaca oleh anak-anaknya. Tetapi memang gampang, sangat gampang bahwa kita hanya menyodorkan video lewat gawai terus silakan ditonton. Itu menenangkan orang tua. Betul. Ya, apakah itu hal yang bijak untuk dilakukan? Jadi kalau kita punya beberapa generasi yang terus-menerus bermain dengan itu dan melupakan buku, maka buku bisa tamat riwayatnya. Tapi kalau tadi Mbak Reda sempat menyinggung gawai. Gawai ini dengan segala kecanggihannya, apakah bisa dibilang alternatif literasi? Karena kan sekarang ada e-book, mungkin ada permainan-permainan yang juga bermanfaat lah di dalam smartphone ini. Kalau dari Mbak Reda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau sebagai alternatif ya, sebagai variasi ya, tetapi bukan menu utama. Ini ibaratnya kayak kita makan, kadang-kadang mungkin kita perlu makan sesuatu makanan yang instan gitu ya, yang cepat, yang makanan fast food gitu ya. Tapi kan tidak setiap hari kita harus makan seperti itu. Jadi karena ini semua dipepatkan itu dibuat secara padat, lalu harus dikunyah dengan cepat juga gitu. Sesekali mungkin boleh gitu, tetapi tidak bisa setiap hari, tidak bisa itu jadi menu utama. Karena anak-anak perlu menyaring, anak-anak perlu mengunyah informasi, anak-anak perlu belajar, anak-anak perlu menyerap sendiri, mengolah dengan otaknya. Jadi berbeda dengan kayak misalnya ya, ketika anak-anak membaca, dia berkenalan dengan kata, mencari artinya, mencoba menemukan rasanya seperti apa, kemudian memanggil imajinasi yang terkait dengan kata-kata. Itu adalah proses yang membuat otak-otak dan sel kelabunya di sini tuh bekerja keras. Nah, respon-respon itu yang diharapkan. Sementara kalau kita memberikan mereka tayangan-tayangan terus-menerus, anak itu kegiatan itu tidak memberi kesempatan pada otak untuk bergerak cukup aktif. Jadi hanya terima aja, tidak ada pengolahan gitu. Nah, itu yang berbahaya. Prosesnya itu ada yang terlewat ya. Iya. Nah, ada beberapa yang bilang juga karena era digital ini, Mbak, bilang minat baca terutama anak-anak gitu ya jadi menurun. Apalagi kalau dari datanya UNESCO sempat bilang gitu ya, masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001% atau dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 yang baca. Dan bahkan ini Central Connecticut State University di Maret tahun 2016 bilang kalau Indonesia menduduki posisi ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Nah, permasalahannya apa dan di mana? Ini kok minat baca buku khususnya anak-anak kok bisa rendah? Saya tidak percaya pada kecilnya minat baca kita ya. Karena pada dasarnya buku itu selalu menarik perhatian anak. Sebenarnya kesalahannya bukan kesalahan, tapi problemnya ada pada orang tua yang tidak menyediakan buku. Lebih gampang menyediakan tayangan di gawai,
ketimbang mencari buku, menemukan buku. Di sudut-sudut negeri ini, di tempat-tempat yang jauh, sepanjang ada sinyal, kita bisa mendapatkan tayangan. Ya. Tetapi di sudut-sudut yang sama, kita tidak bisa menemukan buku. Karena aksesnya tidak ada. Jadi untuk mendatangkan buku, kita perlu mengirim, kita perlu mencapai jarak yang jauh untuk membuat buku itu sampai. Dan kadang-kadang sampai juga dalam keadaan rusak dan ongkosnya mahal. Jadi banyak sekali hal yang membuat buku-buku ini tidak sampai. Jadi kita bicara soal akses ketidaktersediaannya akses untuk membawa buku ke semua tempat. Nah itu yang membuat orang bilang, ketika orang bertanya, baca buku nggak? Enggak. Kenapa? Ditanya nggak kenapa nggak baca buku? Karena nggak ada bukunya. Sehingga angka-angka itu muncul. Jadi kalau saya bertanya sebenarnya metodenya apa yang dipakai untuk membuat sehingga menimbulkan angka itu. Apakah kan tidak bisa kondisi sebuah negara disamakan dengan negara yang lain. Kita negara kepulauan yang membutuhkan transportasi yang sangat ruwet nih untuk membawa buku. Nah, berbeda dengan Perancis, dengan negara lain itu yang udah segitu aja diantarin nyampe, transportasinya gampang gitu. Kita di tempat-tempat tertentu bahkan tidak bisa dicapai dengan motor karena harus naik perahu, naik getek juga kadang-kadang. Iya. Kita lihat deh banyak sekali anak-anak yang untuk sekolah juga susah. Jadi kalau menurut saya ini bukan soal angkanya rendah dan tidak ada minat ya, tetapi lebih pada tidak adanya akses yang membuat mereka mencapai buku. Karena mungkin kalau kita lihat di tayangan-tayangan liputan kan terkadang ada ya program-program yang bawa buku ke pedalaman untuk adik-adik di sana, teman-teman kita di sana, mereka sangat welcome ya Mbak. Memang. Kemarin tuh Windy Aristanti yang membuat Pacar Merah, founder Pacar Merah, bercerita bagaimana ketika dia membawa buku hingga ke pedalaman Kalimantan gitu. Lalu kemudian dia seorang ibu menitipkan sejumlah uang berapa ratus ribu gitu dan bilang tolong pakai uang ini untuk membeli buku. Setelah itu kirimkan kepada kami. Anak-anak kami sangat merindukan buku. Jadi ya itu uangnya dibawa untuk dibelikan buku lalu dikirimkan buku yang banyak sekali dan membuat anak-anak itu sangat gembira. Saya rasa saya sangat suka dengan sebuah pepatah dari Afrika yang bilang diperlukan seluruh desa untuk membuat seorang anak tumbuh. It takes a village to raise a kid. Kita butuh seluruh jagat negeri ini untuk bisa membuat anak berkenalan dengan literasi, suka membaca, mau belajar, berkenalan dengan hal-hal baru. Dan itu harus terus-menerus. Kita nggak bisa hanya program 1 tahun ini. Oke, tahun ini kita programnya selesai, tik gitu. Sudah. Terus ganti kebijakan, ganti pemerintah, ganti pejabat, ganti program. Terus program yang kemarin jalan tidak kembali diteruskan gitu. Karena satu dan lain hal, entah apa penyebabnya ya, tapi mulai lagi dari nol dan kadang-kadang program yang sudah bagus itu dilupakan. Jadi lagi pergantian lagi, belum ya, lagi panjang anak. Lah ya. Berarti ini menjadi PR kita bersama ya Sobat Bisnis. Iya. Kalau misalnya Sobat Bisnis tergerak nih yang sedang nonton ini untuk bisa ya nggak usah muluk-muluk terlalu besar impiannya. At least hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk seenggaknya memperkenalkan. Oke, yang bisa teman-teman bisnis lakukan, satu, kalau jalan-jalan ke berbagai tempat dimanapun, tolong bawa 1 atau 2 buku yang kalian sudah baca dan kalian suka sekali, tinggalkan di tempat kalian datang itu. Biarkan buku itu punya kaki, bertemu dengan pembaca baru. Gak usah banyak-banyak, tapi kalau misalnya pergi berlima, masing-masing bawa 2 buku kesayangan, ingat ya, kesayangan ya, yang disukai. Jadi bukan buku yang dibenci, bukan buku yang aku nggak suka banget nih buku ini ya, kasih orang aja, nggak boleh gitu ya. Tapi buku yang kalian suka, karena itu akan sampai gitu. Bahwa jadi itu bisa bawa ke
mereka. Kalau ketemu taman bacaan, ada banyak taman bacaan mandiri, punya masyarakat. Kalau punya buku-buku yang kalian suka atau kalian menemukan kayak misalnya datang ke Pacar Merah, ada buku yang didiskon harganya 3 buku, harganya murah sekali. Dan kalian suka ketiga-tiganya, beli dari kalian belanja 500.000 misalnya, ya sumbangkan 75 atau berapa untuk membeli buku anak, kalian bisa sumbangkan. Berikan kepada mereka. Itu kedua. Ketiga, kalau pas datang di saat ini, di Pacar Merah ini, Pacar Merah kecil di Pos Blok, ada sebuah kotak merah di depan, kalian bisa meletakkan buku-buku anak-anak atau apapun yang kalian suka dan buku yang kalian suka untuk bisa kami bawa dan sebarkan ke berbagai tempat. Buat komunitas, buat kelompok suka membaca, membagikan cerita buat anak-anak. Manfaatkan teknologi, manfaatkan gadget kalian, bacakan cerita, siarkan lewat Instagram, lewat TikTok, lewat apapun yang kalian punya akunnya. Jadi manfaatkan apa yang kita punya. Jadi tidak usah menunggu orang lain bergerak ya. Kita nunggu repot, kita teriak-teriak sama misalnya, ini harusnya pemerintah kasih. Kita nggak jalan-jalan nanti. Iya betul. Mari kita bergerak aja dulu. Nanti kalau pemerintah merasa itu menarik, boleh saya copy, silakan. Jadi kemarin juga ada yang datang dong. Ini programnya menarik. Bagaimana ya untuk supaya kalian bisa mengerjakan ini? Oh, kita bilang di copy paste aja Pak program ini, silakan dibawa dan disiarkan ke tempat lain. Kami sama sekali tidak keberatan dan justru akan sangat senang. Jadi hal kecil, hal simple, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama kan jadi besar. Iya. Kalau dilakukan secara masif akan sangat berdampak besar sekali. Kok beli 1 buku kasih gitu ya. Oh itu ceritanya Mbak Windy ya? Iya, Mbak Windy. Saya meniru apa yang dia lakukan. Jadi kalau pergi kemana-mana bawa buku, tinggalkan. Bawa buku, tinggalkan. Hal simpel. Nah ini kalau dari buku anak sendiri Mbak, kan sekarang bermacam-macam ya buku anak. Aku tuh yang sudah dewasa aja aku melihat cover-cover ini tuh menarik loh, pengen ngintip apa sih ceritanya, mengingatkan saya dulu saya langsung flashback ke zaman-zaman saya kecil. Apakah saya terpapar buku-buku anak atau enggak saya lupa. Oh ya? Tapi ada satu buku dulu, buku Nisa, Ali dan Nisa dulu. Ada buku cerita anak dan juga mungkin kita generasi majalah Bobo. Oh iya. Generasi majalah Bobo. Nah itu dulu saya sampai langganan Mbak. Majalah Bobo, majalah Mombi. Oh iya, Mombi. Kayaknya itu yang hilang ya, akses itu ya yang hilang sekarang ya. Iya. Kalau dulu kadang-kadang ada ya sekolah yang meminta anak-anak berlangganan ya. Gitu ya. Nah, sekarang ya langganannya catering sih paling. Nah, ini kan tadi sempat dimention juga sama Mbak Reda ya, literasi anak itu kan tidak hanya berkutat di bacaan buku saja gitu. Kayak di acara ini pun ada experience yang ditawarkan seperti jalan-jalan, terus juga wisata gitu ya. Nah, karena biasanya ketertarikan anak untuk membaca buku itu bisa dipengaruhi sama banyak hal, salah satunya pendampingnya siapa yang bacain. Memungkinkan nggak sih kalau kita bikin ya sekarang toko buku ada satu corner, mungkin Mbak Reda bikin agenda sendiri, Mbak Reda bercerita. Sangat mungkin. Dan semua tergantung dari keinginan pelaku dalam urusan perbukuan ya gitu. Seberapa besar sih kita kepingin membuat perubahan, seberapa besar kita ingin melakukan hal-hal kecil tapi dalam waktu tertentu akan berdampak besar gitu ya. Jadi sebenarnya sangat mungkin. Jadi seperti yang dilakukan oleh Pacar Merah gitu, di sini ada kedai Pacar Merah yang di waktu-waktu tertentu pasti akan ada membahas buku, bisa ada kegiatan mendongeng juga dan menulis cerita buat anak-anak juga. Jadi sangat memungkinkan dan sebenarnya itu dilakukan oleh hampir semua toko buku di luar sana ya. Jadi mereka punya sudut membacakan cerita atau membuat anak-anak berkegiatan mewarnai atau apa itu di akhir pekan atau di saat-saat
menjelang anak-anak dijemput oleh orang tuanya atau ketika orang tuanya sedang sibuk ya gitu. Jadi ada semacam daycare tapi isinya adalah kegiatan literasi ya. Jadi sangat-sangat mungkin. Pertanyaannya apakah pengusaha toko buku mau melakukan itu? Bukunya aja di plastik kita takut. Kan dirobek berarti membeli. Iya sebenarnya sebetulnya kalau ada buku contoh dari setiap judul nggak apa-apa tidak ya? apa-apa. Dan saya rasa anak-anak pada dasarnya bisa diajak ngobrol kok. Jadi seperti pengalaman kami di waktu percobaan Pacar Merah sebelum ini, jadi kami melakukan uji coba di gedung Gudang Peruri. Anak-anak berlari ke sana kemari terus menyenggol buku dan buku jatuh gitu. Lalu kami minta mereka, bukunya jatuh, mari kita bereskan bersama gitu. Kita bereskan. Oh ya, terus mereka jadi senang banget, jadi kayak udah wah saya hebat nih, saya diminta untuk membereskan, jadi dikasih kepercayaan. Iya. Jadi kalau saya bilang ada banyak hal yang harusnya kita bisa selesaikan dengan membahas, dengan membicarakannya, dengan menjelaskannya pada anak-anak dan juga orang tua ya untuk itu ya. Jadi kalau untuk orang tua sih harusnya kalau memang concern pada urusan literasi dan percaya pada kekuatan buku ya, beri contoh lah bahwa kalian juga membaca buku. Jangan main handphone terus ya. Iya, jangan nanti kamu baca buku, beli ini, baca-baca terus selagi anaknya baca si ibunya update status foto anaknya. Anakku sedang membaca, terus komentar, kirim ke WhatsApp grup, anakku baca ini, lalu iya sibuk. Nah, anak-anak makhluk pencontoh, jadi orang tua harus memberi contoh. Nah, kesindir banyak ya sobat bisnis ya. Aduh. Nah, kalau ngomongin minat nih ya Mbak, kan banyak juga karya buku anak-anak. Iya. Kalau dari penglihatannya Mbak Reda nih, anak-anak tuh seneng sama literasi tuh biasanya dari segi mana sih? Apakah font tulisannya, desainnya, jalan ceritanya, atau penyampaian penceritanya? Apa yang anak-anak paling suka? Sebetulnya semua itu, tapi yang utama adalah ceritanya. Terus kalau itu buku bergambar, maka gambarnya harus menarik juga. Kita sering menganggap remeh anak-anak nggak punya selera, anak-anak tahu apa sih, udah gambar gini-gini aja gampang gitu. Padahal anak-anak tahu kok mana yang bagus dan mana yang seru dan mana yang menarik. Jadi misalnya, saya boleh ambil contoh? Boleh. Ya? Jadi misalnya ini adalah cerita yang buku cerita yang sangat disukai oleh anak-anak. Bahkan anak-anak yang lagi kesel, ngambek, marah-marah sekalipun ya, ketika dibacakan cerita ini tuh bisa ketawa ngakak. Jadi ceritanya memang memegang peranan penting gitu. Tapi dari judulnya aja udah yang aduh gitu ya. Gitu. Tapi anak-anak memang sangat suka dengan hal-hal yang konyol seperti ini. Jadi ini penulisnya memang sangat cerdas. Terus seperti buku ini misalnya. Buku ini dari bentuknya aja sudah sangat menarik. Terus ceritanya juga sangat dekat dengan kita tentang rumah. Kenapa rumah itu penting atau ini misalnya. Ini adalah buku yang menang sebagai buku cerita bergambar untuk anak terbaik pilihan Tacita. Buku ini bercerita tentang profesi bapak-bapak. Jadi bapak-bapak itu tidak harus selalu pergi ke kantor, nggak selalu ngabsen, berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Tapi ada juga bapak yang berangkatnya dan naik motor atau naik mobil atau naik kereta. Tapi ada juga bapak-bapak yang ke kantornya naik kapal, naik perahu. Terus bukan melewati jalan yang macet, tapi laut yang bergelombang, angin ribut. Lalu kalau saya sendiri suka karena ceritanya, ide ceritanya dan gambarnya yang bagus banget. Jadi pengen ngintip lagi. Boleh di sana ada contohnya boleh. Jadi anak-anak nggak harus warnanya jreng-jreng. Anak-anak juga bisa berkenalan dengan karya yang indah. Jadi begitu kita ngomong karya indah berarti harus ada, kita bicara juga soal typeface-nya, ukurannya, ukuran pegangnya. Untuk anak berapa tahun dia enak magang atau enggak. Kalau dibacakan ayah ibunya, jangan sampai ayah ibunya ketika baca aduh repot gitu. Aduh itu mukanya juga ketutupan. Gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Iya. Tapi yang paling penting adalah
ceritanya. Kalau mau cari ide cerita, butuh ide cerita, buku terbaru Mbak Reda. Buku untuk ceritamu. Kalau yang remaja ke atas apa judulnya tadi Mbak? 286 ide untuk ceritamu. 286 ide untuk ceritamu. Ini buat orang-orang kreatif seperti saya, nanti akan saya ceki-ceki ya. Jangan-jangan kamu bisa bikin ide sendiri juga loh. Nah, paling mancing ini atau coba yang lain. Makanya nanti kita lihat-lihat ya. Mbak Reda, terima kasih banyak sudah diizinkan. Kalau boleh saya kasih benang merah dari obrolan hari ini, sebenarnya banyak banget yang seru-seru ya. Tapi memang kalau kita ngomongin isu literasi, terutama anak-anak di Indonesia, ini bukan isu kemarin sore, ya. Isu yang sudah lama. Pun kalau memang pemerintah juga berusaha, pasti berusaha sebaik-baiknya, tapi memang harus didukung sama semua pihak. Harus bekerja sama secara kolektif. Kalaupun nggak punya peranan besar, nggak apa-apa, hal simpel aja, tapi konsisten ya Mbak ya. Iya betul. Bareng-bareng, dan ya selalu yakin kalau perlahan-lahan anak-anak Indonesia gemar membaca buku, semakin pintar, karena dampaknya bukan main-main punya anak-anak yang pintar. Dampaknya siapa tahu bisa menjadi pemimpin di negara ini. Ya kan? Betul banget. Senang sekali Mbak Reda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir dari Mbak Reda ada yang ingin disampaikan? Saya ingin teman-teman bersahabat dengan buku, menjadikan buku tempat untuk belajar, untuk menenangkan diri juga, untuk memancing imajinasi dan membuat hati senang. Membuat hati senang itu yang paling penting. Sobat bisnis, jangan lupa untuk subscribe YouTube Bisniscom, nikmati konten-kontennya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang seru-seru di podcastnya Bisnis Indonesia Broadcast. Saya Ajeng Dinanti pamit, bye-bye.